Ya, dibuka dulu nggak? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, jamaah Masjid Al-Barkah Anggrek Loka Geraha Raya Bintaro. Ini masih kota Tangerang Selatan, Pak ya. Kota Tangerang Selatan, provinsinya Banten, Pulau Jawa, negara Indonesia, planet bumi, alam dunia. Hari ini hari Sabtu pekan kelima, 29 Januari 2022 miladiyah. Rupanya kita sudah setahun yang lalu tidak bertemu. Kita bertemu 2021 dan hari ini 2022. Yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadaz Tsaniyah atau Jumadal Akhirah. Oleh orang kebanyakan sering disebut dengan Jumadil Akhir. Bahkan di daerah tertentu dikorupsi menjadi Madil Akhir. Dalam gramatika bahasa Arab dan yang lazim dipakai di Arab adalah Jumadaz Tsaniyah atau Jumadal Akhirah. Jumada adalah sebuah kata isim, kata benda yang statusnya muannas, feminin, perempuan. Maka ketika diberi sifat, sifatnya juga harus muannas. Kalau Rabi' itu mudzakkar, Rabi' al-awwal, Rabi'u as-sani. Kalau Jumada ini muannas, maka Jumada al-ula, Jumadal akhirah atau Jumadaz Tsaniyah. Tahunnya 1443 Hijriyah, kita dapat hadir kembali memakmurkan rumah Allah yang mulia ini sebagai salah satu bentuk wujud kita menjadi mukmin sejati. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah, semua kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita ini mudah-mudahan dapat kita syukur dengan merespon segala perintah dan segala larangan. Yang diperintahkan kita laksanakan semaksimal mungkin, semampu mungkin, sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Segala yang dilarang pun juga secara maksimal mungkin kita tinggalkan sejauh-jauhnya
supaya semuanya ini kita menjadi hamba Allah yang soleh. Yang kedua, sebagai umat yang setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita tidak pernah lupa untuk bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu dan bapak, untuk kajian tafsir Al-Quran tematik atau kajian Islam dialogis yang oleh kelaziman orang Arab sering disebut dengan Al-Halaqah Al-Islamiyah. Pada pagi hari ini kita ingin mencoba untuk membahas salah satu kajian tafsir Al-Quran yang berhubungan dengan bagaimana kita memiliki kekuatan iman, kesadaran untuk mengaplikasikan iman kita dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan syariah Islamiyah kita, bukan berdasarkan hukum-hukum yang lain, tetapi berdasarkan syariah Islamiyah, dan sekaligus untuk mewujudkan sikap perilaku baik kita yang lazim disebut dengan al-akhlaq al-karimah. Bukan akhlakul karimah, tetapi al-akhlaq al-karimah. Sama dengan ini, cuma ada asaniyah, karena al-akhlaq ini statusnya adalah ma'rifah, mausuf, al-karimah juga ma'rifah. Al-akhlaq al-karimah tentang bagaimana petunjuk Allah melalui Al-Quran supaya kita ini jangan sampai masuk ke dalam kelompok orang-orang yang merugi. Di dalam Al-Quran selalu menggunakan dua metodologi. Ajaran Islam basyiron wa naziron, al-wa'du wal wa'id. Dengan demikian maka ada istilah profit and loss. Ada untung, ada rugi. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Lawan daripada beruntung adalah wa ulaika humul khosirun. Merekalah orang-orang yang merugi. Salah satu metodologi Al-Quran menyampaikan petunjuknya kepada kita, untung adalah seruan, perintah, supaya ketika berbicara untung, manusia ini langsung memiliki koneksitas supaya jangan sampai disia-siakan. Kalau saya bilang kepada bapak-bapak, Pak, dalam masa-masa seperti ini, bisnis yang paling enak itu adalah obat-obatan. Karena untungnya itu sekian puluh kali lipat. Apalagi yang namanya vaksin, bukan puluhan kali lipat tuh. Nggak kehitung lah. Maka kita supaya tertarik, bisnis kok. Yang biasanya untungnya kita hanya 200%, ini sampai 600%. Pasti ketika berbicara untung, diharapkan kita ini langsung berpacu. Jangan menyia-nyiakan sebuah peluang dan kesempatan. Pun sebaliknya, kalau orang sudah dikasih petunjuk untung kok juga masih mbalelo. Nah, ini tafkhim, mbalelo. Yang dari Jerman tahu. Kalau dari Perancis nggak kenal apa itu mbalelo. Cari di kamus. Maka ada ancaman. Ancamannya apa? Rugi. Kalau kamu melakukan ini, rugi kamu. Ruginya bukan hanya di dunia saja, ya dunia dan di akhirat. Nah, dengan disebut kata rugi, harapannya supaya umat Islam khususnya ini jangan sampai lalai, lengah melakukan sebuah kerugian
karena kerugian ini pasti nggak enak. Kalau untung itu enak, rugi itu nggak enak. Nah, dengan kerugian ini, apalagi di era sekarang yang sudah mulai berkembang beberapa faham yang akan menyengsarakan dan menyesatkan umat Islam, maka pagi hari ini saya ingin mencoba kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk melakukan tindakan preventif maupun diagnose. Preventif artinya riayah, menjaga diri kita dari hal yang akan merusak keislaman kita. Bagaimana moderasi beragama yang sudah mulai digencarkan oleh sebahagian orang Islam yang menjadi tokoh dengan dalih toleransi beragama, maka ini akan menjadi peluang bagi mereka untuk menyesatkan umat Islam, dan kalau itu terjadi maka rugilah kita. Begitu juga yang sekarang menjadi current issue yang sedang mengemuka dan menghangat, bagaimana yang namanya new brain, atau istilah lain adalah neokortex, di mana kita diarahkan dengan kita diberi potensi akal dari Tuhan, akal dari Allah, yang memang akal kita ini menjadi salah satu media untuk supaya kita berpikir kreatif, dinamis. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Kita disuruh memikirkan bagaimana kekuasaan kebesaran Allah dalam hal menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rabbus samawati wal ardi, mengelola, mengatur langit dan bumi dengan segala yang ada, baik yang mengenakan, bagaimana Allah menurunkan hujan yang baik, yang tidak membawa petaka bencana, bagaimana Allah mengeluarkan matahari dengan sinarnya, cahayanya yang memberikan manfaat bagi seluruh alam. Demikian pula pergantian waktu malam dan siang. Kalau seandainya waktu ini malam terus nggak ada sinar, berapa miliar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah supaya PLN tetap stabil. Tapi kan Allah kan bijak, maka semuanya ini Allah yang mengatur, mengendalikan, juga termasuk untuk memberikan ujian kepada manusia. Ketika hujan ini melimpah, kalau bahasa Jermannya adalah brechweg. Wah, ini kok sebentar-bentar ngomongnya bahasa Jerman ya. Brechweg itu artinya ya dermawan. Sampai-sampai air yang dicurahkan ini melebihi kapasitas, menyebabkan apa yang ada di bumi ini menjadi terendam. Banjir bandang, tanah longsor, semuanya ini dalam rangka untuk menguji manusia ini sadar apa tidak. Nah, semuanya ini adalah bagian yang disuruh berpikir supaya kita akan menemukan kekuasaan dan kebesaran Allah. Tapi akal yang baik ini diimbangi dengan akal yang buruk. Manusia punya peluang akal yang akan dikembangkan. Alladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ketika panca indera kita gunakan untuk melakukan proses pembelajaran, ketemu dengan orang yang benar, mengajarkan hal-hal yang benar, maka dia menemukan kebenaran. Tetapi kadang manusia ini lalai, ketemu dengan orang yang salah, mengajarkan hal-hal yang salah, sehingga dia menginput, mendownload hal-hal yang salah, dan akhirnya dia berbuat salah. Nah, inilah yang sekarang terjadi karena ada orang yang dengan akalnya ini menerima proses daripada orang yang salah, maka akhirnya dia mengembangkan pola pikir yang salah. Inilah salah satu misi daripada neokortex, di mana manusia sekarang sudah diarahkan kepada jalur yang keluar daripada rel yang telah Allah tetapkan.
Nah, sebab itu dalam rangka untuk melakukan tindakan preventif, riayah, pola pikir, pola pandang keislaman kita dari pengaruh seperti itu, sekaligus untuk menghentikan manakala kita pernah khilaf dan salah sebagai bentuk diagnose, maka ada sejumlah ayat Al-Quran yang perlu kita kaji pada kesempatan ini. Inilah maksud saya, bagaimana kita mengenali golongan orang-orang yang merugi dan dalam perspektif Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian, wafaqakumullah. Al-Quranul Karim minhajul muslim. Al-Quran ini adalah pedoman hidup muslim, siapapun dia menjadi muslim. Apakah dia Pak Kiai, Ustadz, pejabat, rakyat, menteri, orang biasa, selama mengaku dirinya muslim, maka wajib menjadikan Al-Quran minhaj, pedoman hidup, di mana Al-Quran sebagai pedoman hidup ini menerangkan secara lugas, nggak pakai semu, jelas, tegas, memberikan petunjuk dan bimbingan supaya manusia ini dapat mengikuti Al-Quran sebagaimana mestinya. Ilahnya, kenapa Pak kita disuruh mengikuti Al-Quran sebagaimana mestinya? Supaya hidup kita ini jangan sesat. Sebab kalau menjadikan selain Al-Quran pedoman hidup, salah. Lah buktinya, pedoman yang ditetapkan oleh para anggota dewan, keluarlah yang namanya undang-undang. Masa undang-undang kok kayak bahan mainan? Setiap kesempatan dirubah. Betul apa tidak? Dari era Orde Lama, Orde Baru dirubah. Orde Baru reformasi dirubah. Dan sekarang sudah menunjukkan bagaimana Indonesia yang terkenal dengan demokrasi akan dirubah juga. Jabatan presiden 2 kali maksimal. Masa sekarang mau diperpanjang lagi? Ini kan karena aturan manusia. Peraturan menteri selalu berubah-ubah. Karena itu adalah bukan minhajul muslim, tetapi minhajul insan asy'abu al-indonesiyu, yang bukan jaminan. Nah, karena kita umat Islam, bukan berarti kita ingkar daripada aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, bukan. Tetapi sebagai muslim, jangan sampai kita lebih mengedepankan aturan produk manusia yang relatif kepada pedoman hidup muslim yang final, mutlak, yakni Al-Quran. Rasulullah kan menegaskan, taraktu fikum amroini, saya meninggalkan 2 peninggalan kepada kalian semua, ma in tamassaktum bihima, sekiranya kalian berpegang kepada kedua warisan itu, lan tadillu abada, niscaya kamu tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Ini kan sebuah doktrin yang harus melekat di dalam jiwa kita, melekat dalam pikiran kita, supaya umat Islam itu jangan bergeser. Nah, sekarang ini dengan faham moderasi beragama, neokortek dan new brain ini sudah menggeserkan keislaman kita. Itu yang menjadi persoalan yang kita harus diagnosa sekarang ini. Di samping preventif iya, diagnosa ya iya. Karena saya yakin tidak sedikit umat Islam yang sudah terbawa ke arus sana. Nah, sehingga salam aja udah kelihatan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdoa dengan cara orang lain. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu dan seterusnya. Kan sudah mulai bergeser ke sana. Padahal nggak ada salam yang diajarkan Islam dengan al-hadis itu
dengan menyelingkuhkan Allah sebagai Tuhan. Kita sudah berjanji, Allahu la ilaha illa huwa. Kalau kita sudah mengatakan Allahu la ilaha illa huwa, ya sudah, jangan macam-macam tak iya. Kita sudah yakin sebagai kunci untuk menjadi muslim adalah bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah. Tetapi mengapa realisasinya kita umat Islam ini banyak yang menyelingkuhkan Allah? Katanya la ilaha illallah, tapi kok ketika mengucapkan salam berdoanya kok dengan berat itu. Ini kan semua yang sudah terjadi, maka harus ada diagnose. Nah, yang belum terlibat ya kita tindakan preventif. Oleh sebab itu, manakala Al-Quran dijadikan pedoman hidup sebagaimana mestinya, mesti akan selamat. Di samping selamat, berbahagia. Karena kehidupan kalau sudah mengikuti aturan yang sudah baku dari agama Islam, kita nggak perlu melintir-melintir ajaran agama lain. Kan kita memulai Islam ini dalam keadaan ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Kita ridho kan memilih Islam sebagai agama. Dan bahkan Allah pun ridho. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Allah ridho, kita ridho. Kenapa masih melintir-melintir nyari ajaran agama lain? Ayo jawab. Ya kalau bapak-bapak nyari istri yang tadinya sudah oke, begitu sudah tua sudah nggak jelas, lalu nyari lagi, itu kan nafsu manusia. Bukan berarti kita sudah punya Allah, lalu Allah sudah tua, lalu sudah nggak bisa macam-macam, kita nyari Tuhan lain, nggak bisa begitu. Betul apa tidak? Betul apa betul? Ayo jangan mantuk-mantuk doang. Karena ini realita, gitu. Jadi kita akan selamat bahagia dunia akhirat. Nah, dengan begitu ia tidak akan pernah merugi. Kalau kita sudah mengalir mengikuti petunjuk Al-Quran, kita nggak akan rugi, nggak akan menyesal untuk selama-lamanya. Kalaupun toh sekarang kita sedang diuji untuk hati-hati waspada dengan penyakit yang disebut dengan COVID-19 sudah 2 tahun, sekarang sudah landai naik lagi. Ya, ini kan ujian hidup, supaya kita mampu nggak dengan ujian itu kan? Namun sebaliknya apabila manusia tidak mengikuti, maka ia akan menyesal dan merugi untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena ujungnya nanti finally fi nari jahannama khalidina fiha abada. Apa enggak menyesal, Pak? Kalau sudah masuk ke dalam neraka, ayo saya nanya, neraka itu kira-kira susah, menderita, menyakitkan atau mengenakkan? Ayo. Pak enggak tahu, belum pernah survei ke sana. Ya walaupun belum pernah survei ke sana, berdasarkan petunjuk Al-Quran, yang sengsara itu di neraka atau di surga? Neraka. Nah, supaya kita tidak sengsara, tidak merugi, tidak menyesal selama-lamanya, jangan sampai masuk neraka, kan kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah gitu. Mana Pak dasar hukumnya kalau kita harus berpedoman kepada Al-Quran, mengikuti akan selamat bahagia, mengingkari akan menderita? Antara lain surah ke-45, surah Al-Jasiyah, urutan surah ke-45 dari 114 surat. Ayatnya 20. Hada basairu. Al-Quran ini loh, hada itu kata petunjuk, ismul isyarah. Mesti ada al-musyaru ilai, ada yang ditunjuk. Ketika informasi menunjuk sesuatu yang ditunjuk, berarti bukan yang lain. Kitabnya Allah itu banyak. Nah, hada di sini ada Al-Quran. Al-Quran ini basairu linnasi. Basair bentuk jamak daripada basirah, basair. Pedoman
supaya manusia ini jangan salah tingkah. Pedoman hidup bagi manusia, wahudan sekaligus petunjuk. Rambu-rambu mengarahkan ke jalan yang benar. Lawang bapak-bapak ketika mau kemana supaya tidak salah aja minta petunjuk kok. Sekarang sudah era digital, tinggal pencet handphone, aplikasi Google Map. 100 meter, tikungan belok kiri. Lurus, ambil posisi kanan, putar balik. Supaya kita tidak salah. Coba kalau nggak ada rambu-rambu ataupun nggak ada tulisan atau nggak ada informasi seperti Google Map, sesat kita Pak. Lawang mau ke Tangerang kota kok malah menujunya ke arah Depok. Balik lagi kok malah ke arah Cikampek. Nggak akan nyampe-nyampe. Kenapa ini? Nah, sebab itu petunjuk warahmatun sekaligus memperoleh kasih sayang dari Allah. Kasih sayang Allah ini kalau kita terima Pak, nggak akan pernah sedih. Nah, orang Islam diajari oleh agama kita berdoa terus. Assalamu, semoga keselamatan. Warahmatullah, kasih sayang. Wabarakatuh, keberkahan Allah. Alaikum, selalu terima padamu. Salam yang artinya doa supaya kita selamat dari macam-macam. Supaya kita dapat barokah. Supaya kita dapat rahmah. Lah kok dibuat main-main? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya bagaimana Allah akan melimpahkan keselamatan, keberkahan, kasih sayang? Lawa mintanya celelean. Tahu Pak celelean Pak? Mintanya tuh main-main. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah minta kok begitu? Kita sudah ada aturan baku. Yakin, ucapkan dengan fasih. Kemudian kita sungguh-sungguh. Kan kita minta. Kita ini kan sebagai demand. Allah itu supply. Dalam teori ilmu ekonomi, titik temu antara garis supply dengan demand, terjadilah transaksi. Apa yang diminta oleh pembeli, disepakati oleh pedagang, terjadilah transaksi. Nah, kita ini yang minta, Allah itu yang diminta. Ya kalau mintanya celelean nggak pernah ketemu kan? Itu loh logikanya dan ilmiahnya begitu. Nah, oleh sebab itu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, di mana sebagai arah untuk melimpahkan kasih sayang Allah kepada kita, liqaumin yuqinun, bagi kaum yang meyakini. Nah, orang yang tidak meyakini nggak akan kebagian itu. Hanya liqaumin yuqinun, kaum yang meyakinilah yang akan mendapatkan limpahan petunjuk dan kasih sayang. Juga surah Al-An'am surah ke-6 ayat 155, wa hadza kitabun, lagi-lagi menggunakan ismul isyarah. Al-Qur'an ini kitabun adalah kitab. Anzalnahu, yang telah aku turunkan kitab itu, mubarakun, penuh berkah. Penuh dengan segala-galanya. Berkah itu kan cukup, manfaat, baik, nikmat, bertambah. Itu kan barokah Pak. Fattabi'uhu, maka kamu harus mengikuti Al-Quran itu. Dengan mengikuti, la'allakum turhamun, mesti kamu akan dilimpahkan kasih sayang Allah. Itu antara lain dasar hukum tentang posisi Al-Quran bagi umat Islam harus dijadikan pedoman, supaya dengan mempedomani Al-Quran kita akan memperoleh segala-galanya dari Allah. Subhanallah ya Karim, sudah mendapatkan petunjuk begini kok ya, lagi-lagi umat Islam balelo, sungguh terlalu. Nah, di antara petunjuk Al-Quran adalah memperkenalkan siapa orang-orang yang merugi.
diperkenalkan kepada kita supaya kita jangan sampai masuk ke dalam orang yang merugi. Kalau sudah terbawa segera menghindar. Kan ini enaknya ajaran agama, Pak. Siapa mereka itu? Pertama, orang yang rentan imannya. Imannya itu rentan, gampang dipengaruhi, gampang kejeblos, gampang berubah, rugi dia. Kenapa? Lawang iman itu harus sesuatu yang benar-benar harga mati. Emangnya hanya yel dari mana itu, Pak? NKRI harga mati itu dari TNI apa dari mana itu? Pilar Indonesia kan ada 4 ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Slogannya kan begitu. Tapi sayang kan, NKRI harga mati tapi masih banyak yang dedel duel, berantem terus. Ada peluang untuk misah, enggak NKRI lagi. Kita doakan mudah-mudahan terwujud dengan benar. Nah, akidah itu harga mati, enggak bisa ditawar-tawar oleh apapun siapapun. Nabi kita menunjukkan jelas kok bagaimana ketika diupayakan oleh orang-orang kafir periode Mekah, mau dibujuk toleransi beragama, Rasulullah nggak mempan. Para sahabatnya coba. Kan sejarah Islam menunjukkan bagaimana Bilal ibnu Rabah ketika hendak dibeli dengan hidup mewah, senang, tapi lebih rela digebukin, lebih rela disakitin, yang penting iman gua tetap kokoh. Ammar Ibnu Yasir dengan keluarganya kayak apa? Ini kan sudah contoh jelas itu. Tapi di Indonesia ini enggak. Lo mau enggak posisi? Pokoknya begini-begini. Kalau sudah masuk posisi area itu, maka imannya dedel duel. Yaitu kan apa? Karena sudah tergoyah. Apalagi faham neo kortek ini, di mana mereka menyerang kita bukan menggunakan bedil atau senjata, tetapi menggunakan pola pikir, pola pandang. Kita ini dijajah oleh pemikiran yang akan menggoyahkan iman kita. Dan ternyata di Indonesia ini banyak bet. Apa banyak bet, Pak? Apa itu bahasanya? Anak gaul nih. Ada yang namanya baper lah. Ada yang namanya bet apaan? Oh betul, iya. Yang guru itu harus rajin belajar sama anak-anak gaul itu, Pak. Kalau nggak gitu nanti bisa dibohongin kita. Jadi banyak betul, bukan banyak sekali. Karena terus banyaknya. Kalau banyaknya sekali mah udah selesai kan? Ini banyak betul. Di mana imannya ini banyak yang goyah, rugi. Nanti kita lihat dasarnya. Mudah dipengaruhi dan cenderung pelin-pelan. Kira-kira pelin-pelan itu baik apa jelek, Pak? Ayo, Bu, baik nggak itu pelin-pelan? Punya suami pelin-pelan, di depannya dia, berjuta bintang di langit mah, satu yang bercahaya. Ngomongnya begitu, berjuta wanita cantik, mamah saja yang gua cinta. Pret. Begitu di luar sana banyak berubah. Muslim, ketika di masjid itu rajin itu. Begitu sudah masuk di kawasan tertentu, pret. Kan gitu, Pak. Hada amrun waqi'iyun. Ini adalah sesuatu yang realita. Pelin-pelan itu kan blumplon. Pernah kecil nggak, Pak? Pernah jadi orang kampung nggak? Sekarang kan orang kota nih. Tangsel, dulu kan pernah di kampung nggak? Saya masih ingat waktu kecil di belakang rumah banyak pohon-pohon, lagi main gangsing sama teman-teman waktu itu. Ada yang kejatuhan bunglon, rupanya burungnya mau loncat sana loncat sini, jatuh, nempel di kepala rambut. Kita perhatiin warnanya hitam. Begitu kita gusah diusir,
merambat naik ke hinggap pohon pace, daunnya hijau, badannya jadi hijau. Begitu kita ketepel, pindah ke pohon jati yang sudah kering-kering, coklat, jadi coklat itu bunglon. Orang Islam pada saat-saat seperti sekarang ini banyak yang menjadi bunglon, tidak mampu menjadikan akidah itu seperti filosofi huruf alif. Saya selalu mengatakan ini dengan pendekatan Al-Quran. Salah satu huruf Al-Quran itu adalah yang dikenal dengan al-huruf al-hijaiyah, dari alif, ba, ta sampai ya. Leadernya, imamnya huruf Arab itu alif mamdudah. Alif mamdudah ini contoh alif yang hebat. Dia sendiri kan jejak Pak, bukan alif yang lainnya. Mamdudah itu yang jejak. Ada pengaruh fathah, bunyinya A. Ada pengaruh di bawah, bunyinya I. Ada pengaruh dhammah, bunyinya U. Bahkan pengaruhnya ganda, fathatain an, kasrotain in, dhammatain un. Alif tetap jejak, nggak mau bergeser dia. Beda dengan huruf lain, ba di depan, di tengah, di akhir berubah-ubah. Alif ketika bermasyarakat dengan huruf lain membuat kata, itu juga tetap nggak berubah. Beda dengan ain, kalau sendirian begitu, di akhir begitu, di awal begitu. Alif mamdudah enggak. Bahkan disusun dalam sebuah kalimat, di awal, di tengah, di akhir, alif tetap begitu. Maka sangat sederhana kalau kita menjadi orang Islam, supaya jangan merugi, contohlah filosofi huruf alif. Jangan mudah, jangan pelin-pelan. Dan jangan berani mempermainkan agama. Sebab orang yang mempermainkan agama pasti rugi, pasti itu. Masuk agama dibuat main-main, katanya muslim, tetapi berani untuk masuk ke tempat peribadatan agama lain. Bukan hanya sekedar datang, terlibat dalam kegiatan bagaimana mencampur adukan ayat Al-Quran, dinyanyiin dengan gaya macam-macam, diiringin dengan bunyi-bunyian dengan gaya daerah tertentu. Lawang Al-Quran itu sudah punya standar internasional. Bagaimana kalau ingin membaca indah, nggak perlu dengan gaya lagam daerah tertentu. Ada yang namanya nagom, bayati, soba, jawab soba, iya kan? Nahawan, syikah. Itu kan adalah notasi cara membaca indah Al-Quran. Sudah ada standar internasional. Kenapa kita neko-neko? Ayo, ini namanya meremehkan agama. Islam itu ya udah, inna dina indallahil Islam. Raditu billahi rabba bil islami dina. Enggak pakai Islam macam-macam. Kenapa sekarang Islam ditarik macam-macam? Nah, ini namanya mempermainkan agama. Kalau kita mempermainkan agama, mesti merugi. Nih Pak, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara menungso kabeh, menus-menus nok dhuwur kloso. Ada menungso, ada manusia man. Ya'budullaha yang ketika beribadah kepada Allah ala harfin, posisinya di tepi. Ini terjadi tasbih, penyerupaan. Orang yang mengamalkan ajaran Islam beribadah kepada Allah rentan, bagaikan sesuatu yang ada di tepi. Nih Pak, kalau saya taruh di pinggir, kira-kira posisinya rentan apa tidak? Rentan, digoyang dikit jatuh. Itu Allah memberikan tamsil. Orang yang posisinya rentan, bagaikan di tepi. Kenapa? Mudah terpengaruh. Baru diiming-imingi duit aja udah langsung imannya goyah. Diiming-imingi perempuan, maunya berapa lo? Kan masih muda, masih tenaganya kuat. Butuh berapa perempuan? 2, 3, 10, siap. Langsung melintir-melintir. Akhirnya kebijakan yang dikeluarkan itu ya nggak populer.
enggak mengcover kepentingan orang banyak. Nah ini, walaupun ini urusan dunia, mau memindahkan ibu kota negara, ini kan syarat dengan berbagai persoalan mikro dan makro. Mikro, kalau Jakarta ini sudah dipindahkan, enggak Jakarta lagi ibu kota negara, berapa triliun uang-uang yang akan terjadi tabdzir. Memangnya kantor istana itu berapa triliun coba? Kemudian gedung-gedung kementerian, memangnya bisa digotong dengan alat teknologi dipindahkan ke Kalimantan? Tabdzir kan Pak, kontraproduktif. Tabdzir itu klaim Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi orang-orang yang setuju, terutama anggota dewan yang merestui pindah, temannya setan. Maaf loh, ini bukan berarti kok Ustadz itu banget, nggak usah pakai banget, memang begitu kok. Berani melawan Al-Quran. Wala tubadzir tabdziro, dilarang keras. Karena innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin. Yang mesahkan membolehkan itu kan undang-undang. Undang-undang singgawi sopo. Kan dewan kan? Berarti logikanya dewan itu saudaranya setan menurut Al-Quran. Lah gitu kok disenengin? Iya kan? Nah, terus nanti di sana ini yang punya niatan siapa? Kan para pembisnis kan? Pembisnis ini tahu sendiri kan? Nah, sebab itu ala harfin. Fa'in asobahu khairun. Kalau dia diberikan kebaikan, sehat, aman, lancar, happy, wis pokoknya ala kulli hal enak banget. Itma'an nabihi, nyaman dia dengan keadaan itu. Tapi sebaliknya, wa in asobathu fitnatun, ketika dia ditimpa sesuatu yang berbahaya, maka inqalaba ala wajhi, berbalik arah, mundur dia. Kenapa? Enggak sanggup menghadapi masalah. Enggak apa itu, takut dicopot, takut dihentikan, takut macam-macam. Nah, orang yang lemah imannya kayak begitu, apa klaim dari Allah? Ini bukan dari Pak Ustaz. Khosiro, rugi. Rugi orang yang tipenya kayak begitu. Kapan Pak? Ad-dunya wal akhirah, ya di dunia dan di akhirat. Bahkan diklaim lagi dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Maknanya apa? Orang yang pelin-pelan, orang yang mempermainkan agama, orang yang hanya mau ketika senangnya saja, ketika dia susah nggak mau berupaya mempertahankan diri, maka orang yang seperti itu rugi dunia akhirat. Mau? Ya monggo, kalau memang bapak-bapak mau rugi ya silahkan. Tapi jangan tanya nanti begitu di akhirat ujuk-ujuk farikun fis sa'ir, ya jangan menyesal. Juga sikap kita kepada orang yang mempermainkan agama yang merugi itu, kita jangan malah bersahabat. Surah Al-An'am ayat 70. Al-An'am ayat 70. Maaf Pak, saya minum dulu nih. Wadhar, jauhilah, tinggalkanlah. Kita sebagai orang beriman dinasihati oleh Allah melalui Al-Quran ini, tinggalkan, jauhi. Siapa yang harus kita jauhi? Alladzina takhadhu dinahum, orang-orang yang menjadikan agama mereka itu laiban, main-main. Orang yang menjadikan agama main-main itu kamu jauhi, tinggalkan. Sebab kalau kamu nggak menjauhi, ikut terlibat. Nih Pak, sederhana tapi dalam.
Orang yang menjadikan agama dibuat main-main, ya kan? Walahwan, sekaligus sebagai senda gurau, bahan ejekan, sehingga agama itu tidak merupakan sesuatu yang sakral begitu, boleh apa saja sesukanya, maka jauhi. Apakah hanya itu termasuk wa gharadhum al hayatud dunya, orang-orang yang sudah terbuai dengan kehidupan dunia, orang-orang yang sudah tertipu dengan kehidupan dunia, tidak lagi membawa aspirasi rakyat, malah sudah apa? Harus ngikutin karena ini sudah ada apa? Sudah ada perjanjian dengan para cukong. Sehingga keputusan yang ditetapkan bukan membela rakyat, kebijakan yang dilakukan bukan membuat rakyat itu gemah ripah loh jenawi, tidak membuat masyarakat makmur, malah menderita, utangnya semakin banyak, anak cucu cicit kita membayar utang terus tiap tahun nggak pernah lunas-lunas. Karena apa? Sudah terbuai oleh dunia. Di saat orang sudah menderita, malah gajinya minta dinaikin lagi. Karena sudah terbuai, mereka mampu. Apa begitu? Nah, orang-orang yang sudah terbuai dunia harus kamu jauhi. Maknanya apa? Tinggalkan kebijakan-kebijakan itu. Kalau kamu menjadi orang beriman, kalau kamu tidak mau rugi. Nah, sebelum itu wadzakir bihi, berikanlah peringatan, ingatkan dengan Al-Qur'an. Jangan malah dimusuhi, minimal didoakanlah mudah-mudahan, kan gitu. Kemudian dinasihatin kalau masih masuk, kan dia pinter Pak, kiai juga. Ya walaupun kiai, walaupun profesor juga kan manusia juga, penuh dengan khilaf dan salah. Maka perlu diingatkan, langsung atau tidak langsung. Mudah-mudahan fadzakir inna fa'ati dzikra, berikan peringatan, mudah-mudahan peringatan itu bermanfaat. Maka sekarang sudah era terbuka, kalau bapak-bapak membuka beberapa chart dari masyarakat kan macam-macam, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu media untuk mengingatkan mereka. Sebab kalau nggak diingatkan dan mereka tetap melakukan itu, antub salah nafsun, tiap-tiap orang maka akan diceburkan, akan dijerumuskan di mana? Ke dalam neraka. Kenapa? Bima kasabat, karena ulah perbuatan mereka. Mereka nanti akan diceburkan di neraka bukan karena Allah benci kepadanya, karena ulah perbuatannya ketika di dunia, yang dia nggak mau ngikutin petunjuk Allah. Kan itu Pak. Nah, yang kedua siapa? Sudah jam 6 kurang dikit, saya 2 poin saja dulu. Orang-orang yang memeluk agama selain Islam. Nah ini loh, kita ini sering kebablasan toleransi beragama. Kita ini sudah punya agama yang sudah kita pilih, nggak perlu lagi harus ikut terlibat ajaran agama lain dengan dalih toleransi. Ketuhanan yang Maha Esa tidak berarti harus sama-sama. Biarlah kita yang beragama Islam dengan mengikuti, mengamalkan bagaimana ajaran Islam. Mereka yang kafir, biarlah mereka melakukan kekafirannya. Kan itu ketuhanan yang Maha Esa. Jangan kita coba-coba untuk moderasi beragama. Semua agama baik Pak, kan itu legal di Indonesia. Iya menurut manusia. Tetapi kan kita punya dasar yang beda. Ini sebab kalau orang yang tidak memeluk Islam mesti rugi dunia akhirat. Surah Ali Imran ayat 85. Waman, siapa saja ya betagi yang menjadikan ghairal islami, selain Islam, dinan sebagai agama,
Siapa saja yang menjadikan agama bukan Islam, maka ini falayuqbala minhu, enggak akan diterima agamanya itu, enggak akan diterima amalan-amalan yang diajarkan agama itu, enggak akan diterima oleh Allah tentunya. Sebab itu wahwa fil akhirati, dirinya nanti orang itu di akhirat minal khosirin, termasuk kelompok orang yang rugi. Kenapa rugi? Di dunianya dia sudah payah, susah, banyak berbuat kebaikan, ternyata nanti di akhirat zero nilainya. Kenapa zero? Karena Allah nggak mengakui. Karena Allah nggak mengakui, ya percuma, rugi namanya. Nah, kalau nggak mau merugi, ya kamu yang sudah memilih Islam, ya jangan terpengaruh. Kalau pengen macam-macam, ya udah jadikan agama lain nyampur-nyampur dengan dalih toleransi, tapi ingat, begitu nanti di akhirat ternyata harus ngetem ke neraka dulu. Berapa lama maunya? Ya tergantung dari perbuatan dosa kita kan itu, Pak. Nah, jadi jangan dianggap main-main agama itu. Nah, orang sekarang kan banyak yang menjadikan agama main-main. Nah, inilah. Maka sengaja saya ingin tanamkan ini, bukan berarti kita fanatik, benci dengan negara, bukan, tetapi kita sebagai umat Islam sudah punya ajaran, ayo kita pegang dengan baik-baik, jangan perlu goyah lagi dengan agama lain, apalagi kita berdampingan dalam beragama. Bermasyarakat yes, bergaul naam, bekerja oke. Tetapi kalau sudah mengamalkan ajaran agama, ya masing-masing lah. Kan begitu, Pak. Baru 2, sudah jam 6. Selebihnya silakan Bapak Ibu terusin, karena ini sudah saya pacu dengan pengantar, dengan 2 poin, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Baik, silakan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, tafadhol. Ya Pak, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Bukan hanya Cirebon Pak. Kalau sudah di YouTube kan ini bisa kemana-mana. Ya, saya kalau ngisi di Al-Azhar kan di YouTube kan juga itu. Ada yang telepon dari Medan. Ada ini. Pak, saya ikut ngaji tadi itu. Di mana? Asyarif. Oh ya? Rupanya di YouTube kan. Insya Allah Al-Barakah ini bukannya sampai Cirebon Pak. Bisa sampai di mana-mana. Ya Pak. Oh iya ya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz dengan Islam Nusantara dan bagaimana kita sebagai umat menyikapinya? Ya. Kemudian bagaimana sikap MUI mengatasinya? Ya. Baik. Yang ketiga tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap MUI? Nanti saya nanya dulu Pak sama pengurus MUI. Ini kan hanya kan sikap MUI, bukan sikap saya. Jadi yang nomor 3 nanti aku tanyakan dulu pengurus MUI, bagaimana sikapnya. Yang pertama dan kedua saya jawab. Ini loh, antara lain ghairal Islam. Ada enggak ghairal Islami Nusantara? Inna dina indallahil Islami Nusantara. Ada enggak? Raditu billahi robba wa bil Islami dinan Nusantara. Ada enggak? Ayo jawab, sederhana kan? Ini kan muncul macam-macam, mau Nusantara kek, mau liberal kek, mau garis lurus kek. Selama Islam itu diembel-embelin, salah satu bentuk neokortek.
Jadi sengaja dimunculkan dengan yang macam-macam supaya dianggap ini tampil beda yang lebih bagus. Kalau orang itu ahli di bidang marketing, nah saya juga pernah belajar di marketing, ada yang namanya marketing mix, ada yang namanya promotion mix. Bauran pemasaran, bauran promosi. Nah, salah satu strategi memasarkan produk adalah STP, segmentation, targeting, positioning. Nah, diperkecil lagi bagaimana untuk melakukan positioning, targeting dan segmentation ini harus melakukan yang namanya inovasi-inovasi. Bentuk inovasi antara lain adalah diversifikasi. Bagaimana kita menawarkan produk-produk yang menjadi tambahan dari apa yang ada. Untuk teori bisnis, iya, sederhana Pak. Saya kan tinggal di Bilangan Pamulang, samping kantor wali kota. Di situ Pak, dari jalan bundaran bundaran dekat wali kota itu, Ciater namanya, sampai ke pom bensin Pondok Benda. Ada berapa puluh tempat cuci mobil. Ada yang sudah lama, ada yang belakangan. Di masing-masing cucian ini punya diversifikasi dia. Intinya kan pelanggan nyuciin mobil, kan nunggu, maka di ruang tunggu disiapin jualan parfum. Parfum di bagian di mejanya si kasir. Mula-mula parfum, lama-lama ada minuman-minuman soft drink, lama-lama ada macam-macam. Itu namanya diversifikasi, supaya bisnisnya di bidang penyucian mobil jangan hanya punya untung dari situ. Lah kita nggak usah nawarin kok, tempatnya sudah ada, ya udah bikin produk yang macam-macam. Iya betul dalam teori ilmu marketing bisnis. Tapi untuk Islam ini sudah final mutlak. Al-Quran sudah ditetapkan oleh Allah selama 23 tahun, Nabi kita Muhammad SAW di Mekah 13 tahun, kemudian hijrah di Madinah 10 tahun, total jenderal ini 23 tahun. Suratnya ada 114 surat. Juzuknya bukan juz loh ya, sebab kalau juz nanti macam-macam, juz alpukat, juz melon, juz blimbing. Yang betul adalah juzuk. Ini juga salah satu bentuk untuk pendangkalan akidah. Apal perang jus gue, aku apal tolong jus. Apa? Jus alpukat, jus melon, jus jambu, juzuk. Nah, juzuk itu bagian wakof nakol namanya menurut ilmu bahasa Arab. Nah, itu sudah difinalkan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama. Udah Islam titik jebret. Nah, gara-gara neokortek tadi, New Brain punya pemikiran baru yang dia boleh macam-macam, maka dikemas dengan kemasan yang macam-macam sebagai bentuk diversifikasi. Maka muncullah Islam Nusantara. Apalagi dikembangkan Islam yang paling baik di dunia hanya di Indonesia. Pret. Kok berani mengatakan begitu? Memangnya Nabi orang mana? Ayo. Lalu di Indonesia kemaksiatan se-alaihum kok. Bukan alaihim. Alaihum gambreng. Yang namanya riba itu hampir di berbagai sudut kok. Orang Islam yang terbaik dari mana? Maka untuk membaikkan itu muncullah hanya dengan dalih toleransi, karena pikirannya ini sudah terkena dari
pihak yang memberikan kepelan, ya kalau bapak-bapak sama kepelannya paling berapa ratus ribu, 1 juta lah kepelan-kepelan. Ini kan miliaran Pak. Mosok santri baru nggak ada uang pembangunan, sudah langsung magrong-magrong, berapa lantai itu pesantren, berapa ratus miliar itu biaya dalam waktu yang singkat. Siapa yang ngasih coba? Siapa yang ngasih? Sehingga ketika saya mau memesantren ke anak saya yang bontot waktu itu, loh hanya bayaran bulanan, enggak ada macam-macam. Lah ini duit sopo? Ayo, ada yang memberi. Begitu udah diberi macam-macam, berapa triliun, ya ulah ngomong yang macam-macam kan? Kan itu Pak. Jadi jawabannya Pak, menurut saya, kan tadi nanyanya ke saya ya, bukan yang ketiga loh. Ketiga nanti saya nanya dulu ke pengurus MUI. Yang pertama dan kedua, jawaban saya, Islam itu ya satu. Diberi embel-embel dengan dalih macam-macam itu kan karena selera. Dia punya selera, udahlah seleranya dia. Kalau Bapak Ibu mau ikut selera ya monggo. Kalau saya nggak akan ikut selera itu. Karena sudah jelas. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nggak ada lagi bahwa al-Islam di situ belum sempurna sebelum adanya embel-embel. Sikap kita bagaimana Pak? Ya kembali kepada Al-Quran lah. Kalau sudah kembali kepada Al-Quran, original. Walaupun kemasannya macam-macam, mau dalih Nusantaranya ini yang macam-macam, itu sudah ada dalam Islam. Memang merasa nggak puas dengan Islam ini kan karena mohon maaf, pikirannya sudah bukan original lagi, sudah menjadi neokortek. Cari literansi Pak. Jadi kita ini sudah banyak dinodai dengan pemikiran-pemikiran untuk menggoyahkan akidah umat Islam karena adanya orang yang ngasih kepalan-kepalan tadi. Maka dalam menerjemahkan sudah cenderung ngikutin orang lain. Hermeneutika. Hermeneutika ini kan cara menerjemahkan ayat ngikutin orang kafir. Kenapa harus pakai hermeneutika, nggak pakai tafsir takwil? Apakah kurang tren? Tafsir ini sudah lazim dari para sahabat dulu menafsirkan, ada takwil. Kenapa harus pakai hermeneutika? Yang itu adalah cara orang kafir menerjemahkan kitab mereka sesuai dengan kepentingan-kepentingan. Itu hermeneutika. Nah sekarang sudah dipakai oleh tokoh-tokoh kita. Apakah begitu? Bagi saya tetap kembali kepada istilah yang lazim dalam pemahaman ini. Maka saya selalu menggunakan Islamic worldview, cara pandang orang Islam terhadap pokok-pokok ajaran Islam berdasarkan Islam pada tataran dunia. Begitu Pak jawaban saya Pak. 2 sudah terjawab, 1-nya saya nanya dulu ke pengurus MUI nanti. Iya gitu. Ya salam hormat untuk Cirebon. Ya, ayo ada lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pendahuluan dikatakan bahwa Islam itu pedas. Ya. Dan di dalam syariat orang tidak ada keraguan. Ya. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada yaitu muhkamat dan mutasyabihat. Ya. Sehingga perlu adanya tafsiran-tafsiran. Ya. Tafsiran itu pun itu terlihat bisa dari sudut pandang, bisa dari pandang hadis, dari pandang saya misalnya dan pandang, sehingga terjadilah suatu perbedaan. Nah, yang jadikan pertanyaan saya, bagaimana menyikapi itu dalam pandangan itu sehingga kita tidak terjadi saling menyalahkan. Ya. Pula di dalam hukum negara. Ya. Kalau kita memandang hanya dari satu sisi, mungkin ada salah. Tapi bagaimana kita harus objektif?
Ya. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Ya, taib, ahsan, tabarakallahu fika. Betul, ayat Al-Quran ini ada yang sifatnya muhkamatun, ayatun muhkamatun. Artinya ayat-ayat yang sudah tidak membuka penafsiran yang macam-macam. Sisi lain ada ayatun mutasyabbihatun, ayat-ayat yang masih multi interpretasi. Untuk menjawab ini ada ilmu yang secara spesial. Maka ada yang namanya ulumul Quran, ada ulumut tafsir. Kalau belum pernah mempelajari ulumul Quran, ulumut tafsir, maka bisa saja menerjemahkan dan memahami saenake udile dhewe. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Apa itu saenake udile dhewe? Semaunya dia punya tafsir. Nah, bagaimana sikap kita? Ya belajar. Nih Pak. Jadi ulumut tafsir ini kitabnya banyak. Saya di Fakultas Syariah tidak hanya 1, 2, 3 semester untuk belajar ulumut tafsir. Ulumul Quran ada ulumut tafsir. Nah, maka di situ ketika mempelajari ilmu-ilmu itu kita mantuk itu begini. Jadi kita nggak boleh sembarangan suka-suka kita menerjemahkan. Nah, orang di Indonesia ini mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, baru mengenali Al-Quran terjemah, baru mengenali pemahaman dari seorang guru, dari memahami penjelasan dari media sosial, udah berani macam-macam. Kenapa? Karena sekarang yang di blow up, yang dibesar-besarin melalui media ini adalah cara pemahaman yang mengarah kepada neokortek tadi itu. Maka menurut saya, boleh setuju boleh tidak, karena Bapak kan nanya saya ya, jadi saya yang jawab. Belajar dulu lah, itu ulumul Quran dan ulumul tafsir. Pak, aku wis tuwa, bukan anak-anak, bukan remaja lagi. Kapan belajar Al-Quran tafsir? Ya belajar ilmu-ilmu Al-Quran sesuai dengan taraf di mana kita punya target yang jelas, punya rencana yang benar. Nah, maaf ini orang Indonesia ini kan kalau sudah selesai di sekolah, di madrasah, pesantren, kampus, udah selesai. Padahal menuntut ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi, tulul haya, sepanjang hidup. Nah, berkenaan dengan ini, maka sikap kita ya harus mau belajar sebelum kepada tingkat yang optimal, yang banyak paham tentang ulumul Quran, ulumul tafsir. Ya secara bertahap kita mulai untuk menata keimanan kita. Nah, karena kita ini terbatas waktu kesempatan, maka kita harus sudah mulai berani untuk menginventarisasi persoalan-persoalan yang sudah mulai membuat kita terusik. Di data aja Pak, ini terusik, kata Prof ini begini, kata Pak Ustaz begini. Setelah diinventarisasi, sebahagian ada yang dicari tahu, sebahagian ada yang mau belajar dengan seseorang, satu sesi ada yang ditanyakan. Nah, karena itu memang kontennya banyak, ya tahap-tahap aja. Yang penting jangan langsung, wah ini salah mutlak, ini benar mutlak. Lalu kita sendiri aja mohon maaf kan, belum paham betul kok, hanya karena informasi dari seseorang lalu ditelan melek-melek apa adanya. Ya ini juga perlu diluruskan, karena mohon maaf sekali lagi orang kita ini kalau sudah dijelaskan oleh seorang ilmuwan yang sudah ternama, udah langsung dia nggak berkesempatan untuk mencoba mencari
banding dari penjelasan-penjelasan itu. Karena sekarang di Indonesia ini sudah semakin kompleks faham-faham yang dibawa, karena sudah mulai mengarah dengan tanpa suudzon, sudah mulai mengarah mengusik dengan apa yang kita fahami selama ini. Nah, supaya kita muslim nyaman, jangan semakin kacau gara-gara pemikiran yang macam-macam tadi, ya kita harus bisa melerem diri kita, pertama yang dikedepankan dengan Al-Quran yang sudah kita fahami. Nah, karena tadi kaitannya dengan mutasyabihat yang masih interpretable, itu enggak serta-merta semau kita. Karena saya sudah menemukan beberapa kasus, ada beberapa pihak yang mencoba, ini kan kita diberikan peluang Pak, tentang ayat mutasyabihat. Memangnya muktadul halnya di situ, memangnya munasabahnya ke situ. Ini mah enggak ada munasabah. Kalau bahasanya saya ini, Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Karena persoalannya itu dia mencoba ayat Al-Quran begini, nggak nyambung, bukan itu peruntukannya. Nah, ini mohon maaf ketika saya mencoba melihat di debat antara muslim dan non muslim, itu yang mereka bawanya itu yang memang bukan keyakinan mereka, jadi ya selalu melihat Al-Quran ini selalu yang miring. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Ya supaya kita ini tidak langsung mengklaim diri kita yang salah ataupun yang benar, karena bukan itu. Kita bagaimana mempelajari agama tentunya sesuai dengan frame kita punya sendiri, jangan membuka peluang untuk pemahaman agama lain. Itu prinsip. Yang kedua, belajar terus-menerus. Yang ketiga, ya kita jangan suka-suka kita untuk mencoba menarik ayat yang mutasyabihat tadi sesuai dengan kepentingan-kepentingan. Yang penting kita belajar dan belajar. Insya Allah kita selamat, Pak. Ya, begitu. Baik, cukup. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ngelantur kemana-mana. Ternyata jam 6 lebih 20. Tidak terasa, mohon dimaafkan. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan mendapat ridhonya, menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang solih, diselamatkan dari berbagai hal-hal yang membawa kita kepada kerugian, dan diberikan kemudahan untuk membawa kita memperoleh keuntungan, dan kita diselamatkan terutama dari berbagai penyakit yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li adai faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.